Duduk, jaga adab, duduk coba para sahabat. Mohon untuk selalu menjaga adab. Duduk yang rapi, jangan saling desak-desakan, karena di tengah-tengah kita ada kaum hawa, ya, perempuan, nggak boleh desak-desakan, kasihan, ya. Duduk yang rapi, mari kita selalu jaga adab. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang mau jebur yang dia. Lalu Kenapa lain sih? Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan segenap para habaib, para alimin ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh desa, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, dan juga yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan guru kita bersama yang telah tadi menyampaikan ilmu dan nasihat yang Habib Ja'far Al-Kaf sekaligus Sahibul Bait Al-Habib Tariq Al-Madihi Al-Ba'agir Al-Munawar dan seluruh para jamaah, para habaib yang tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya, dan segenap kepada keluarga besar majelis sekaligus panitia PHBI Isra wal Mi'raj dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ada yang berisik. Kalau mau dapat ilmu, dalam kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, adab sulukil murid itu paling utama. Bagaimana ilmu bisa masuk sedangkan si murid jamaah tidak beradab kepada guru atau yang menyampaikan ilmu dan nasihatnya, maka akhirnya akan jadi percuma datang ke majelis ta'lim, tablik akbar, hatta Isra wal Mi'raj, wala maulid, wala muharram. Kalau seluruh jamaahnya hati dan jiwanya tidak tercurah kepada ilmu, maka ketika ada seseorang yang menyampaikan firman-Nya Allah yang maha mulia, hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu maka pasang kita punya hati, jiwa, telinga untuk mendengarkan apa yang disampaikan, sehingga pulang bisa diaplikasikan, pulang bisa dibawa ilmunya, pulang bisa diamalkan. Maka jangan heran, boleh diuji berapa banyak para pemuda-pemudi yang datang tablik akbar pulang bukan makin berakhlak pada ibu dan bapaknya. Maka awali lebih dulu tasihun niat, bersihkan dulu kita punya niat. Apa tujuan kita datang ke tablik akbar? Apa tujuan kita nuntut ilmu? Jangan sampai kita berjalan tanpa ada tujuan. Berjalan tanpa ada tujuan itu mustahil bisa sampai kepada tujuan. Sampai sini jelas? Bisa dimulai, bisa dimengerti, bisa diam, bisa tenang. Baru akhlak prajurit pembela Rasulullah itu. Sampai sini jelas? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang tengah malam, langsung saja hikmah Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang paling agung.
peristiwa yang paling mulia, peristiwa yang dahsyat, perjumpaan yang tidak dialami, tidak diberikan oleh siapapun kecuali kepada sang kekasih. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada bulan Rajab. Dalam kitab Al-Gunyah karangan Al-Imam Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qutbul Rabbani, ra-nya adalah rahmatullah, jimnya adalah judullah, ba-nya adalah firullah. Apa maksudnya? Rahmatullah adalah Rajab, bulan yang penuh rahmat tanpa adanya azab. Judullah karena kedermawanan dari Allah, segala sesuatu yang sifatnya keburukan itu diangkat oleh Allah. Berkat apa? Birullah, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana memasuki bulan Ramadan segala bentuk macam ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sungguh rugi bagi mereka yang didatangi bulan Rajab tapi tidak mendapatkan ampunan oleh Allah. Sungguh rugi, sungguh celaka bagi mereka yang didatangi bulan Rajab tapi tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, tidak terlindung dari azab, tidak terlindung dari siksa. Kenapa? Karena Rajab mereka sibuk cari dunia, Rajab mereka sibuk cari pangkat, Rajab mereka sibuk cari urusan perut. Sedangkan dalam 1 tahun 12 bulan Allah kasih manusia selama 9 bulan untuk cari dunia. 3 bulan Rajab syahrullah, wa syahrul Syaban, wa syahri, kata Nabi, wa syahrul Ramadan, syahrul ummati. 3 bulan Allah kasih untuk akhirat. Masa iya selama 9 bulan tidak cukup untuk urusan dunia? Berarti kita bukan hamba-hamba yang taat beriman kepada Allah, dan akhirat bukan tujuan kita. Kalau hamba tersebut masih mencari urusan dunia, sedangkan 3 bulan Allah kasih hanya kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rajab ini sudah akhir daripada Rajab. 2 minggu yang akan datang akan masuk bulan Sya'ban. Koreksi diri kita. Sudahkah kita meminta ampun kepada Allah? Sudahkah kita minta maaf kepada Allah? Sudahkah kita minta rahmatnya Allah? Sudahkah kita minta ampunan dari Allah? Atau kita malah sibuk cari dunia? Yang pemuda-pemudi yang gak berguna sibuk dia main game, main cacing. Itu pemuda-pemudi yang gak berguna namanya. Yang perempuannya sibuk main TikTok. Itu cara ngujinya gitu aja. Pemuda-pemudi yang berguna dia akan habiskan waktunya buat urusan akhirat, buat ta'lim, buat ilmu, buat mahabbah, buat ta'zim, buat hikmat. Itu pemuda-pemudi yang hebat. Tapi pemuda-pemudi yang gak berguna, yang noob, dia habiskan waktunya hanya buat main game. Kalian tahu propaganda kafir itu bagaimana merusak regenerasi pemuda-pemudi Islam Indonesia? Kalau dengan senjata dia nggak akan sanggup, maka dia berpikir dengan akal bagaimana cara membuat lambat atau merusak regenerasi pemuda-pemudi Islam agar nggak taat kepada Allah, nggak takwa kepada Allah, tidak melakukan birrul walidain, melainkan sebaliknya uqulul walidain. Karena apa? Karena dia buat akhirnya satu aplikasi yang membuat hubungan tersebut putus. Hubungan apa? Hubungan kepada Allah dan orang tua. Dan orang banyak hablum minan nas putus. Contoh, orang kalau udah main game, azan dengar apa enggak? Jawab jujur lu. Azan dengar apa enggak? Qomat dengar enggak? Waktunya ngaji ingat enggak? Waktunya taklim ingat enggak? Disuruh orang tua dengar enggak? Goblok. Jadi orang main game, orang main game. Begitu pun TikTok. Propaganda kafir membuat perempuan-perempuan kita bertasyabuh dengan orang barat, sehingga hilang rasa malunya, marwahnya hilang, kehormatannya hilang. Walaupun dia menutupi diri tubuhnya dengan hijab, tapi batiniahnya tidak ditutup dengan hijab. Apa tutupan, apa hijab batiniah bagi perempuan? Rasa malu bagian daripada iman. Jadi perempuan kalau dia main TikTok berarti dia nggak punya malu, berarti dia nggak punya Sampai sini jelas? Perempuan yang main TikTok, perempuan nggak punya nggak tahu malu, dia sama dengan menelanjangi dirinya sendiri. Kalau orang perempuan nggak tahu malu, sampai sini jelas? Yang main TikTok orang gob, download orang gob, yang nonton. Sampai sini jelas? Masih ada aplikasinya nggak? Aplikasinya masih ada nggak? Goblok.
Pulang dari ini majelis siap hapus. Hei, siap hapus. Siap hapus. Mau jadi pejuang pecundang. Pejuang pecundang. Pejuang pecundang. Kalau jadi pejuang jangan munafik. Pecundang namanya. Pejuang itu harus berani berkorban dia, korban segala-galanya. Sampai sini jelas. Jadi kalau memang mau jadi pejuang, hilangkan aplikasi-aplikasi atau hal-hal yang nggak berguna bagi perjuangan. Masih jelas gak? Jadi pemuda-pemudi yang akan sukses dunia akhirat, dengerin, kita orang mau suksesnya. Sukses mau nggak? Sukses dunia akhirat, bukan hanya dunia. Mau sukses? Kuncinya ada berapa? 2. Pertama, taat kepada Allah. Kedua, dia berbakti pada orang tuanya, birrul walidain. Tambahin 1 jadi 3, khidmat kepada gurunya. Mau itu habaib, mau itu ulama, mau kiai, mau ustadz, selagi dia mengajarkan kita ilmu Allah, maka wajib kita berkhidmat atas guru. 3 perkara ini bagi saya nih. 3 perkara ini adalah wali-walinya Allah yang ada di atas dunia. Tanpa orang tua tidak akan ruh kita turun dari langit menuju bumi. Tanpa adanya guru, ruh kita mustahil naik dari bumi menuju langit. Apa maksudnya? Laulahu lam rabbi la araftu bi rabbi. Jikalau bukan karena guruku, aku tidak akan mungkin mengenal Tuhanku. Punya guru? Guru punya? Siapa? Siapa gurunya? Nah, siapapun gurunya, mau habaib, mau kiai, mau ustadz, kita harus takzim kepada mereka. Walaupun mereka bukan dari golongan orang terkenal, bukan yang masyhur, bukan guru itu bukan yang terkenal. Tapi guru itu yang wusul ilallah, yang membawa muridnya, membawa anak-anak muridnya, anak didiknya itu agar sampai kepada Allah. Dengan apa? Dengan ilmu. Jadi kalau ada guru yang mengajarkan kita untuk kenal kepada Allah, cinta kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah dengan ilmu, maka mereka, ayah tersebut itu adalah ayah bagimu. Ayah paling penting adalah guru. Jadi pulang dari ini majelis, yang punya guru jaga gurunya, khidmat sama gurunya. Jangan ente orang ngaku PHB ini, ngaku ini, tapi ente nggak berakhlak, ente nggak beradab, nggak beretika, nggak tata krama lah, tawuran. Itu bukan PHB, itu bajingan namanya. Kalau emang PHB pecinta Habib Bahar, tanya apakah Habib Bahar pernah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan adab, bertentangan dengan akhlak, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan syariat. Lantas apa yang diajarkan oleh guru kita? Al-adabul fauqal ilmu, adab di atas ilmu. Jadi tunjukkan dan cirikan kalau memang engkau PHB, maka engkau harus beradab dan berakhlak. Masih jelas? Nah, intinya hikmah Isra wal Mi'raj langsung saja. Allah Ta'ala subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu sami'un basir. Subhana, Allah memulai lebih dulu dengan mengagungkan dirinya, lebih dulu memulai mensucikan dirinya, lebih dulu memulai untuk meyakinkan bahwasanya bagi Allah yang menjadi mustahil jadi nyata, yang menurut manusia menjadi susah menjadi bisa. Subhanallazi asra, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya bi'abdihi, karena Allah memulai bi'abdihi. Kalimah bi'abd bermakna dengan ruh, dengan jasad, karena manusia terdiri dari 2 bagian. Pertama tubuh zahiriahnya, kedua tubuh batiniahnya, maka baru bisa dibilang hamba. Karena orang-orang kafir Quraisy terdahulu menuduh Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya cuma ngimpi. Juga ada yang mengatakan Nabi Muhammad gila, majnun. Mustahil, bagaimana bisa engkau Muhammad pergi dari Mekah menuju Aqsa Palestina, sedangkan perjalanan tersebut harus ditempuh berbulan-bulan, tapi engkau hanya menempuh dalam 1 malam. Bagaimana mungkin? Bagi manusia yang akalnya terbatas memang tidak mungkin, tapi bagi Allah yang maha berkuasa, yang menciptakan akal, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun, maka yang mustahil menjadi mungkin. Betul? Subhanallazi asra bi abdihi, Allah memperjalankan, memberangkatkan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dengan jasadnya juga dengan ruhnya. Jadi satu kesatuan dalam 2 bagian, tubuh zahiriyah dan tubuh batiniyah. Lailan, Allah memberangkatkan Nabi Muhammad pada malam hari lailan,
Karena itu di situ diakhiri dengan ada isi ma'rifat, ada tanwin di belakangnya, maka bimakna menjadi suatu penuh perjalanan pada malam hari. Kalau diawali dengan isim nakiroh di belakangnya alif lam bimakna subhanallazi asra bi abdi al-lail. Artinya Rasulullah berangkat cuman setengah malam, bisa 2 jam 3 jam. Tapi karena diakhiri dengan isi ma'rifat di belakangnya itu tasrif, maka berarti Rasulullah dari Mekah sampai Al-Aqsa itu membutuhkan waktu sepenuh perjalanan malam, berarti bisa 24, bisa 23. Yang jelas artinya satu perjalanan penuh pada malam hari, sepenuh malam. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, Rasulullah mengajarkan kita dalam Isra wal Mi'rajnya adalah bagaimana cara beradab, beretika, bertata krama. Rasulullah walaupun menjadi penutup para nabi, diangkat kerasulannya paling terakhir, tapi Rasulullah menghormati dan adab kepada nabi-nabi terdahulu yang diperintahkan oleh Allah untuk salat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, Palestina. Jadi Rasulullah mengajarkan kita adab dan akhlak. Man la adaba lahu la ilmu lahu. Siapa orang tidak beradab maka dia tidak berilmu. Mau dia siapa kek, kalau dia nggak punya adab, nol, tong, kosong. Sampai sini jelas? Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. 3 tempat yang diberkahi di atas dunia oleh Allah. Pertama Mekah al-Mukarramah, kedua Madinah al-Munawwarah, ketiga Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, tempat yang dimuliakan, diberkahkan oleh Allah. Sekelilingnya sholat sunnah 2 rakaat di mana? Di Aqsa, di Madinah Nabawi atau di Makkah Mukarramah, maka terhitung menjadi 1000 rakaat sholatnya. Semoga Allah panggil kita untuk bisa berziarah dan berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW. Linuriyahu min ayatina, halal tersebut kami contohkan oleh Allah, kami perlihatkan oleh Allah untuk menunjukkan seberapa kuasanya Allah, sehebat apa Allah, semaha dahsyatnya Allah, semaha rajanya Allah, sanggup memperjalankan, memerangkatkan seorang hamba sampai langit ke-7 untuk menerima perintah paling agung, yaitu sholat. Kalau Allah saja sanggup melakukan hal-hal yang mungkin mustahil bagi kita, berarti Allah sanggup menghilangkan virus corona dari atas muka bumi. Asal dengan catatan ittaqullah haqqa tuqati, takwa dengan sebenar-benarnya. Takwa, jangan takwa ketika ente ada musibah, ada penyakit, ada virus, susah ente baru bertakwa. Itu enggak ada semua, ente lupa sama Allah. Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun, kata Allah. Ketika kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Maksudnya apa? Ingatlah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu kaya, maka Allah akan ingat kamu dalam keadaan kamu susah. Ingatlah Allah dalam keadaan kamu bahagia, maka Allah akan mengingat kamu dalam keadaan kamu menderita. Ingatlah Allah dalam keadaan kamu senang, maka Allah akan mengingat kamu dalam keadaan kamu susah. Jadi kalau kita ingat kepada Allah dalam keadaan yang bahagia, Allah akan ingat dalam keadaan kita susah. Ingatlah Allah dalam keadaan kamu sehat, maka Allah akan mengingat kamu dalam keadaan kamu sakit. Jangan sekarang ada virus begini, wala ini, wabah ini, ente baru ingat kepada Allah. Maka ujian bagi orang beriman, Allah turunkan wabahnya di Cina, virusnya di Cina, tapi kebagian kepada orang Indonesia. Ada apa pertanyaannya? Muhasabatun nafs, ada apa di Indonesia sehingga Allah uji kepada orang-orang beriman? Habibnya banyak, walinya banyak, kiainya banyak. Dari zaman dulu, zaman bahla, Indonesia mau diambil sama company, sama penjajah, nggak bisa. Kenapa? Karena banyak ulamanya, banyak habaibnya, banyak walinya, banyak orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga Allah lindungin ini negara. Tapi sekarang kenapa masuk ini yang namanya virus corona? Tahu kenapa? Ini orang lagi tawa-tawa di sini, tapi coba lihat saudara muslim kita yang kena virus corona. Kita tawa-tawa di sini, hai, tapi saudara muslim kita yang banyak kena virus. Bukan kita doakan, harus kita doakan orang-orang yang begitu. Supaya apa? Jangan merasa sombong, jangan merasa sakti, jangan merasa hebat. Nggak ada di atas dunia orang seperti itu. La haula, habis nggak ada daya dan upaya. Nah, tapi wajib atas kita ini umat manusia bersyariat. Wajib kita bersyariat. Himbauan dari Mekah, seruan dari Mekah, dari Imam Besar umat Islam Indonesia, Dr. Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab LCM ADP MSS, sampai-sampai
guru kita Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas membuat pernyataan dan ultimatum untuk menunda segala bentuk jadwal ceramah, agenda dan taklim sampai batas waktu yang belum karena beliau sam'an wa ta'atan kepada orang tua sekaligus gurunya. Nah, itu bukan bentuk Habib Hanif takut, bukan. Ulama-ulama kita sesuai ijma, sesuai kesepakatan MUI, sholat Jumat kemarin bukan ditiadakan, bukan, tapi dijalankan di mana daerah tersebut belum terindikasi terkena wabah virus. Kita sebagai warga Indonesia, sebagai umat Islam, jangan debatin, apalagi ngerengkal kalau digelangin sama ulama. Mending lo kalau jalanin sholat Jumatnya, kalau kagak bacot doang. Sampai sini jelas? Siap taat? Siap ikut komando ulama? Takbir! Akhir kata, hikmah Isra wal Mi'raj mengajarkan kita taat sebetul-betulnya taat, takwa sebetul-betulnya takwa, mengabdi sebetul-betulnya mengabdi kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah bukan karena sesuatu, bukan karena ingin ini, bukan karena ingin itu, bukan biar begini, bukan biar begitu, bukan, tapi beribadah kepada Allah karena kamu, kita, saya dan seluruh adalah makhluk yang diberikan oleh Allah. Diberikan apa? Hidup. Kita bisa hidup karena dihidupkan. Kita bisa melihat karena diberi penglihatan. Kita bisa mendengar karena diberi pendengaran. Kita bisa berkata karena diberi perkataan. Kita bisa merasa karena diberi rasa. Maka hal tersebut menjadi amanah atas kita sebagai hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas? Pulang dari ini majelis, ini mendekati akhir Rajab, memasuki bulan Sya'ban. Kita sebagai orang tua, suami, istri, yang istri sebelum masuk bulan Ramadan harus minta maaf kepada suaminya. Istri ada di sini, istri ada nggak di sini udah jadi istri? Ada apa enggak? Jawab jujur, ada apa enggak? Pulang dari ini majelis, datangin suaminya, minta maaf, minta ridho, minta restu. Jangankan bulan Ramadan, puasa sunnah aja, kalau istri nggak izin sama suaminya, itu puasa jadi haram. Hati-hati kalau dalam bab fikih itu nggak bisa nego, mutlak. Nah, masuk bulan Ramadan, ini istri wajib izin, minta maaf, ridho kepada suaminya. Jangan jadi istri-istri yang durhaka. Suaminya juga muhasabah. Bagaimana jadi imam yang baik bagi suami, apa bagi istrinya, imam yang baik bagi anak-anaknya, ayah yang baik bagi anak-anaknya, maka berubah. Ini masuk bulan Ramadan, jangan sibukin mancing bae lo. Jangan sibuk main mancing, main catur lah, gak guna. Main cacing apalagi tolol namanya. Terus yang muda-muda nih, anak pemuda-pemudi, woi, orang tua masih ada? Punya masih ada. Berarti pintu surga kalian harus dirawat, harus dijaga. Pintu surga itu ada di rumah. Ada ibu, ada bapak. Jadi kalau udah ditinggalkan kita ibu atau bapak, maka pintu surga kita akan hilang. Susah kita cari surga. Bagaimana minta maaf kepada orang tua kalau orang tua kita telah meninggal? Kalau emang mau jadi anak yang soleh dan solehah, mau jadi anak yang pejuang bagi agama, ya syarat utamanya birrul walidain, berbakti dulu sama ibu bapaknya. Jangan ente casingnya ente santri tapi kelakuan kayak iblis. Pakai peci, pakai sarung, pakai jilbab, tapi ente pacaran. Jelas sampai sini? Sampai sini jelas? Jadi intinya tadi, pertama bagaimana kita taat kepada Allah dengan sebetul-betulnya takwa. Peringatan hikmah Isra wal Mi'raj mengajarkan kita agar menjadi hamba yang betul-betulnya hamba, mengabdi dengan sebetul-betulnya mengabdi. Yang kedua, hikmah Isra wal Mi'raj mengajarkan kita adab dan akhlak. Lihat perkembangan zaman, lihat zaman dulu nih nggak ada teknologi. Zaman dulu nih nggak ada teknologi, nggak ada modernisasi, tapi lihat akhlaknya orang dulu, adabnya orang dulu. Lihat, beda sama zaman sekarang. Ini orang semakin canggih zaman, semakin modern ini teknologi, semakin tolol, semakin nggak beradab, semakin nggak berakhlak.
berapa banyak anak-anak nih bikin stok orang tuanya. Minta inilah, minta itu, minta kawin lah. Betul nggak? Lu nggak dikasih kawin pura-pura gila lu.